Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Sumiati, NPM 1841437. Di sini saya akan menjelaskan elemen dalam arsitektur sistem informasi. Tujuan yang pertama, goals and objectives atau tujuan dan sasaran. Definisi tujuan merupakan suatu arah perusahaan atau organisasi untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Tujuan yaitu merupakan target yang bersifat kuantitatif dan hasil pencapaian kinerja perusahaan. Jenis-jenis tujuan berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan ini yaitu prosesnya sangat panjang, sekitar 10 sampai 25 tahun. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan ini yaitu merupakan hasil yang dicoba untuk dicapai perusahaan dengan strategi tertentu selama 5 atau 7 tahun. Yang ketiga, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek ini yaitu tujuan yang dicapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan tujuan yang jelas untuk mencapai tujuan jangka panjang sekitar 6 sampai 1 tahun. Yang kedua, sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perusahaan, organisasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jenis-jenis sasaran. Yang pertama, sasaran primer, yaitu sasaran yang meliputi laba, penghasilan, mempertahankan kelangsungan hidup, dan pertumbuhan. Yang kedua, sasaran sekunder, yaitu sasaran lain yang memberikan sumbangan berupa kelangsungan pada sasaran primer, di antaranya peningkatan volume penjualan, pembaharuan penjualan. Selanjutnya, yang ketiga, strategi. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu acara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi integritas, yaitu strategi vertikal ini dengan pengendalian perusahaan terhadap distributor, pemasok, dan pesaing. Yang kedua, strategi intensif, yaitu strategi dilakukan melalui penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk. Yang ketiga, strategi diverifikasi, menambah produk yang baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini disebut diverifikasi atau konsentris. Strategi defensif, yaitu meliputi penghematan biaya, dispensasi, atau likuidasi. Yang kelima, strategi generik, yaitu kepemimpinan, cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Selanjutnya, framework, kerangka kerja. Framework adalah sebuah kerangka kerja yang dimana memudahkan developer untuk membangun sebuah aplikasi. Jenis-jenis framework. Yang pertama yaitu Dextro Framework yang digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis desktop. Di antara lainnya jenis frameworknya yaitu JavaFX, Electron, dan sebagainya. Yang kedua, Web Framework, yaitu digunakan dalam sebuah aplikasi berbasis web. Jenisnya yaitu CodeIgniter, Falcon, Symfony, Meteor, dan sebagainya. Selanjutnya, prinsip panduan. Prinsip panduan adalah seperangkat nilai-nilai norma moral yang menempatkan kerangka kerja untuk perilaku yang diharapkan dalam pengambilan keputusan.
Selanjutnya enterprise architecture, yaitu enterprise architecture adalah yang pertama TOGAP. Kerangka kerja arsitektur grup terbuka atau TOGAP mempunyai 4 komponen. Yang pertama aplikasi, bisnis, teknis, dan data. Yang kedua Jackman Framework adalah merupakan kerangka kerja struktural dalam segala aspek untuk mendefinisikan sebuah enterprise. Dasar kerangka ini berfokus pada perencanaan, data, fungsi, jaringan, orang, waktu, dan motivasi. Yang ketiga, Federal Enterprise Architecture Framework atau VEAF adalah kerangka kerja arsitektur upaya terbaru untuk menciptakan struktur yang solid untuk organisasi. VAF ini mempunyai 5 model referensi, yaitu mencakup bisnis, layanan, komponen, teknis, dan data. Yang keempat, Gartner formerly the Meta Framework adalah praktik yang berfokus pada kondisi adaptasi yang konstan terhadap lingkungan. Arsitektur enterprise ini menggabungkan pemilik, bisnis, spesialis informasi, dan pelaksanaan teknologi ke dalam satu kesatuan. Selanjutnya, standar. Standar adalah suatu ukuran yang dipakai dalam suatu perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ada. Standar sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai atau harga. Salah satu contoh standar yaitu ISO, yaitu sebagai badan standar internasional yang berkaitan dengan adanya perubahan pada jasa maupun barang guna meningkatkan kegiatan perdagangan. Yang pertama, jenis-jenis ISO. Yang pertama, ISO 9001. Yang kedua, ISO atau IEC 17025. Yang selanjutnya, ISO 28000. Yang selanjutnya, ISO 5001. Yang selanjutnya, ISO 14001, yang selanjutnya ISO 22000, yang selanjutnya ISP IEC 27001, yang selanjutnya ISO TS 1694. Tools atau alat yaitu suatu benda yang digunakan untuk mempermudah melakukan pekerjaan yang dipakai untuk mencapai tujuan. Salah satu jenis alat yaitu monitor, keyboard, CPU. Metode adalah sebuah cara kerja untuk melakukan kegiatan secara sistematis dan mudah. 5 metode dalam membangun arsitektur informasi. Yang pertama, research, yaitu melakukan penelitian yang luas dengan menggunakan metodologi AI, melakukan wawancara terhadap pemangku kepentingan, pengujian, pengguna, dan analisis UX. Yang kedua, card sorting, yaitu penyortiran kartu adalah alat untuk memprioritaskan dan mengatur informasi dengan cara yang secara akurat mewakili model mental pengguna, memberikan gambaran logis terhadap mengenai produk pengguna. Yang ketiga, affinity diagramming, yaitu mengambil informasi yang independen sehingga dapat ditindaklanjuti dan konkret. Yang selanjutnya, OOUX, yaitu Object Oriented UX atau OOUX adalah konsep yang dikembangkan oleh desainer UX Sophia Wojciechowski.
yaitu merancang objek sebelumnya, merancang interaksi ini untuk memikirkan model mental pengguna komponen ini, yaitu dalam menentukan sebuah kunci utama dalam menentukan arsitektur informasi. Selanjutnya user stories and user flows, yaitu membuat ruang pengembangan menggunakan menerapkan Angel untuk membuat sistem memahami tujuan dan kebutuhan pengguna. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.